Bagaimana kita bisa mengalami kuasa dari firman Tuhan? Roma 10 ayat 17 berkata begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara tidak bisa punya iman kalau saudara tidak dengar firman. Betul? Dan iman itu tidak diusahakan. Saudara tidak bisa bilang, saya mau punya iman, saya mau punya iman. Tidak saudara, iman itu timbul. Iman itu timbul. Timbul dari apa? Waktu saudara datang dan dengar firman Kristus. Waktu saudara dengar firman Kristus, iman itu akan timbul saudara. Bagaimana kita bisa mengambil kekuatan daripada firman Allah itu saudara. Dan kita akan pelajari hari ini kenapa banyak orang datang dengan firman yang sama, tapi kenapa manifestasinya bisa berbeda-beda. Ada yang mengalamin, ada yang tidak ngalamin. Padahal kita duduk di tempat yang sama. Kita dengar firman yang sama. Kita dengar dari pengkhotbah yang sama. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Yaitu apa saudara? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan berkata bahwa firman Allah itu adalah benih, katakan benih. Benih yang melahirbarukan kita. Ya. Firman Allah itu adalah benih yang melahirbarukan kita. Dan bukan cuma benih biasa, benih yang tidak fana. Benih yang tidak bisa rusak. Benih yang tidak bisa gagal. Benihnya tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata diilhamkan itu saudara, itu di dalam bahasa aslinya itu adalah nafas. Itu adalah nafasnya Allah. Jadi firman itu dia adalah benih, tapi juga dia adalah nafasnya Allah. Jadi firman ini satu yang sangat penting, sangat dahsyat saudara. Serta waktu manusia pertama kali dijadikan, bukankah manusia itu seperti dibentuk dari tanah liat, ya, seperti patung begitu, betul? Kemudian apa? Tuhan menghembuskan apa? Nafasnya. Itu seperti dia kasih benihnya. Dia kasih hidupnya, dia kasih nafasnya, dia kasih firmannya. Waktu dia bernafas begitu saudara, manusia jadi makhluk yang hidup. Dan bukan cuma makhluk yang hidup, makhluk yang hidup di dalam kesehatan. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah kasih saudara sakit. Rancangan Tuhan buat manusia, Tuhan tidak pernah kasih saudara sakit. Ingat ini ya, kalau saudara dengar di luar sana, ada yang berkata bahwa sakit itu dari Tuhan, saudara jangan percaya. Ingat di tempat ini saya bilang, sakit itu bukan dari Tuhan. Sakit itu adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Kita punya warisan tubuh Adam, sehingga tubuh kita bisa sakit. Tuhan tidak mau saudara sakit, tapi Tuhan mau menyembuhkan sakit saudara. Amin saudara. Saudara mesti pegang mati ini saudara. Sehingga apa? Waktu saudara sakit, saudara tidak takut datang sama Tuhan. Kalau saudara pikir sakit dari Tuhan, saudara tidak berani datang sama Tuhan. Amin. Saudara akan merasa bersalah sama Tuhan. Saudara merasa saudara harus jalani hukuman itu. Sampai tepat kapan waktunya baru saudara bisa dapatkan pemulihan. Tidak saudara. Setiap orang yang sakit di dalam zaman Yesus, yang berjumpa dengan Yesus, Yesus tidak pernah tanya, kamu udah buat dosa apa? Kamu pergi bertobat dulu. Tidak saudara, setiap orang sakit yang berjumpa dengan Yesus pasti disembuhkan. Amin saudara. Jadi saudara, firman Allah itu adalah nafas Allah yang memberikan kehidupan. Amsal 4 ayat 20-22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan. Ingat, firman itu adalah nafas Allah. Firman itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Ya sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai sebuah jimat. Tapi waktu engkau ambil ini, engkau dapat pengertian, pewahyuan yang benar dari firman yang engkau dengarkan. Dan itu yang membangkitkan imanmu dan menyembuhkan tubuhmu. Amin saudara. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi menurut saudara kira-kira rancangan kita sama rancangan Tuhan mana yang lebih baik? Kita bisa buat rancangan, kita bisa buat planning. Tapi firman Tuhan bilang apa? Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Rancangan Tuhan itu jauh lebih baik. Makanya kita harus mengerti rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan itu firman Tuhan. Itu hikmat Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali di situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah apa? Firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang... Nanti firman Tuhan bisa gagal tidak? Tidak bisa gagal. Coba kita kembali ke ayat yang ke-10, ada yang menarik di sini saudara. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Menurut saudara kira-kira hujan itu kalau turun dari langit, itu yang bisa membuat kehidupan itu... Hujannya itu kira-kira diturunkan satu kali air dari langit. Kalau saudara terima hujan satu kaligus dikumpulkan, kira-kira itu bawa kehidupan atau kematian. Saya tahu demikian pula dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Kalau satu kali Tuhan kasih turun hikmatnya semua buat saudara. Saudara sanggup terima? Tidak sanggup saudara. Makanya Tuhan kasih sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Waktu engkau dengar firman, ada hikmat Tuhan yang Tuhan kasih buat saudara. Sedikit demi sedikit. Jadi jangan pernah engkau bosan-bosan datang ke gereja. Amin saudara. Jangan pernah bosan-bosan dengar firman Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kasih satu kaligus semuanya. Karena kalau dikasih semuanya, mati saudara. Hujan itu dikasih sedikit demi sedikit. Itu yang bisa menghidupkan benih, yang bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan, yang bisa memberi tumbuh-tumbuhan itu hidup saudara. Amin saudara. Jadi hari ini kau datang, kau dengar, kau terima. Ada hikmat Tuhan yang tumbuh dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nanti kita akan belajar, kenapa sih? Katanya pasti berhasil, tapi buktinya hidup saya kok tidak mengalami perubahan. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan, saudara tahu, kamu akan berangkat dengan sukacita. Maksudnya apa? Kalau engkau dengar firman, mengalami firman Tuhan itu, saudara sungguh-sungguh dengar, engkau akan dipenuhi dengan sukacita. Dan waktu engkau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, engkau akan dapatkan damai sejahtera. Saudara tahu, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus, itu yang menuntun langkah kita, betul? Itu yang buat kita bisa membuat right decision. Itu yang bisa buat kita memutuskan dengan benar. Itu yang bisa buat kita berjalan di jalan yang benar. Amin saudara. Kalau engkau punya damai sejahtera, kalau engkau ada dalam sukacita, itu akan menuntun langkahmu sehingga engkau tidak salah langkah. Dan ternyata kuncinya adalah di firman Tuhan yang engkau terima dalam hidupmu. Kita akan belajar kenapa sih orang dengar firman yang sama tetapi hasilnya bisa berbeda. Ya, Matius 13 ayat 1 sampai 12. Saudara, perumpamaan tentang penabur ini ada di 3 Injil, namanya Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, dan Lukas. 3 Injil ini hampir sama, hanya Yohanes yang agak berbeda saudara. Perumpamaan tentang penabur ini ada di 3 Injil ini saudara. Nanti kita akan lihat keunikannya masing-masing saudara ya. Mari Matius pasal 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia, saudara perhatikan ya, kenapa Tuhan bilang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena ada banyak orang bertelinga, tapi tidak mendengar. Dan ini Yesus katakan berulang kali, saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tahukah saudara, kenapa Yesus itu ngajar dengan perumpamaan? Kenapa Yesus selalu banyak ngajar dengan perumpamaan? Ada yang berkata supaya lebih jelas. Tidak, saudara. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi perumpamaan ini isinya rahasia, saudara. Jadi kalau saudara mengerti tentang perumpamaan, saudara akan mengerti rahasia kerajaan sorga. Kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Ya, ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Saudara tahu ini mempunyai apa? Yesus berbilang kan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia. Berarti ada yang orang yang punya telinga tapi tidak. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, dialah yang akan menerima berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Artinya Yesus sedang bilang gini, kenapa dia ngajar tentang perumpamaan? Karena ada banyak orang yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan firman Tuhan. Yesus bilang gini, kalau kamu tidak terlalu peduli dengan firman Tuhan, ya udah, perumpamaan ini kamu tidak akan ngerti. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh punya hati yang rindu untuk kenal Tuhan melalui firman-Nya, kamu akan tahu rahasia. Kamu akan mengerti rahasia kerajaan sorga. Kalau kamu punya telinga untuk mendengar, kamu punya kerinduan untuk mendengar, maka kepadamu akan diberikan lagi, ditambahkan semua yang lain. Amin, saudara. Yesus jelaskan perumpamaan ini. Setelah murid-muridnya, orang banyak itu pulang, mereka tidak mengerti. Tinggal Yesus dengan murid-muridnya. Matius 13 ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir. Jadi gini saudara, ada orang yang dengar firman, ya sambil sibuk yang lain. Engkau dengar benihnya itu benih yang dahsyat. Tapi karena engkau punya telinga dan tidak mendengar, engkau tidak mengerti. Mana saudara ngalamin seperti itu? Bahkan kalau saudara duduk juga di tempat ini, pikiran saudara sedang melayang-layang. Aduh, nanti abis ini mau gimana ya? Abis ini saya mau buat apa ya? Aduh, tadi ini apa ya? Ada pikirkan banyak hal. Nah, saudara dengar firman, tapi saudara tidak mengerti firman, maka datanglah si jahat, itu iblis. Dia akan mencuri benih firman itu. Jadi saudara tahu, Yohanes 10 ayat 10 bilang ini, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyai dalam segala. Menurut saudara kira-kira pencuri datang untuk curi apa? Bukan curi damai sejahtera, itu akibatnya. Bukan curi kesehatan, bukan curi kekayaan. Pencuri datang untuk mencuri benih firman dalam hidup saudara. Kalau benih firman itu bisa diambil dari hidup saudara, maka saudara tidak akan mengalami damai sejahtera. Saudara tidak akan mengalami sukacita. Saudara tidak akan mengalami manifestasi daripada benih firman itu saudara.
Jangan biarkan pencuri datang untuk mencuri benih firman itu. Amin saudara. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan, nah ini baik saudara. Wah amin, amin. Artinya terima betul. Terima tapi tidak mengerti. Tetapi ia tidak apa? Berakar dan tahan sebentar saja. Apabila, ini saudara perhatikan ini ya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena apa? Karena firman itu. Ini bukan sembarang penganiayaan. Ini bukan sembarang badai. Datang penindasan atau penganiayaan karena apa? Karena firman. Contoh gini, saudara dengar firman. Oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Engkau ambil, engkau terima. Tapi kemudian engkau belum sembuh. Mulai datang intimidasi. Mana firman bilang engkau disembuhkan? Engkau tidak sembuh, engkau tambah parah. Saudara tahu itu penganiayaan karena firman yang kau dengar. Engkau dengar firman Tuhan. Tuhan mau keluargamu dipulihkan. Tuhan mau engkau diberkati. Tapi engkau lihat, engkau terima. Waktu engkau datang ke gereja, engkau terima. Tapi setelah pulang, engkau lihat situasi, engkau lihat keadaan. Dan kemudian seperti keadaanmu tidak berubah. Itu penganiayaan karena firman. Mulai timbul, mana itu buktinya firman Tuhan itu? Mana itu buktinya? Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Itu penganiayaan karena firman. Sebenarnya kita pernah ngalamin hal itu saudara. Waktu penganiayaan itu datang karena firman yang kau dengarkan. Engkau mulai bimbang dan ragu. Iya ya, jangan-jangan itu salah. Mungkin itu buat Pak Pendeta. Itu mungkin buat hamba-hamba Tuhan. Begitu mungkin buat orang-orang yang lain. Tapi buat saya kayaknya tidak berlaku. Itu firman dianiaya oleh penindasan, oleh situasimu, oleh keadaanmu. Waktu engkau biarkan itu dianiaya, orang itu pun segera murtad. Murtad ini tidak harus selalu berarti tinggalkan Tuhan, tapi tidak lagi percaya pada firman yang diberitakan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Jadi kekhawatiran ya oke, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan ini saudara, kita mesti masuk di sini. Saudara bukan cuma dengar, saudara harus mengerti. Kalau saya bilang ini, saudara sampai klik dengan firman yang saudara terima. Kalau engkau belum klik, firman itu tidak akan memiliki dampak dalam hidup saudara. Benihnya tidak salah, tapi engkau belum klik. Saya kasih kesaksian ya. Tahun 2009, saya itu menghadiri seminar di Kota Kupang. Pada waktu itu Pastor Peter Yangren datang. Dia buat KKR. Saya udah jadi gembala pada waktu itu. Tapi saya tidak terlalu mengerti firman Tuhan. Ya, saya hanya ikut semua apa yang ada di pengajaran yang ada. Tapi 2009 itu saya ingat Pastor Peter Yangren buat seminar untuk hamba-hamba Tuhan. Ada 2 hari, saya ingat ada di 2 gereja besar yang di Kota Kupang. Dan itu kurang lebih saya hitung ada 300 hamba Tuhan yang ikut seminar itu. Saudara, waktu saya duduk, pada waktu itu memang saya sedang dalam pencarian. Saya sedang tidak puas saudara, ada sesuatu yang saya rasa belum klik dalam hati saya. Saya rindu untuk cari lebih lagi. Tapi saya tidak tahu bagaimana. Waktu itu Pastor Peter Yangren dia ngajar saudara. Wah, di sini saya tidak mengerti. Karena itu bertolak belakang. Yang diajar tentang apa yang saudara dapatkan tentang kasih karunia. Yang saya bagikan selama bertahun-tahun ini. Sebelum itu saya tidak mengerti saudara. Tapi waktu saya duduk, saya dengar ada sesuatu yang klik di hati saya. Ada damai sejahtera. Tapi di sini saya tidak ngerti. Ini seperti bertolak belakang. 2 hari saya ikut saudara. Dan saya dapatkan satu impresi di hati saya. Saya tahu itu Roh Kudus. Roh Kudus berikan satu impresi. Dan itu buat saya mencari. Sampai akhirnya saya berani deklarasikan 2012. Kita adalah gereja yang berbasiskan anugerah kasih karunia. Saudara tahu, pada waktu itu kalau hari ini saya lihat, yang ikut itu kurang lebih 300 orang.
Tapi hari ini saya lihat, di mana saudara? 300 orang yang dengar itu saudara. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya bilang gini, ini prinsip ini berlaku saudara. Firman Tuhan yang disampaikan sama, yang khotbah sama. Tapi benih itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Jatuh di tanah yang di pinggir jalan, ada yang sambil lalu, sambil ini saja. Ada yang terima sebentar, kemudian karena penganiayaan akhirnya hilang. Ada yang karena kekhawatiran dunia, ada yang sungguh-sungguh cari dan akhirnya klik dan mendapatkan itu saudara. Dan saya bersyukur, saya klik dengan firman yang dibagikan pada waktu itu. Sehingga hari ini saya bisa share buat saudara. Amin saudara. Markus pasal 4 ayat 23 sampai 25. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia, lalu ia berkata lagi, camkanlah atau perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Camkanlah, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Lukas 8 ayat 18. Nanti kita kembali ke Markus ini saudara. Karena itu perhatikanlah apa? Cara kamu mendengar. Yang tadi apa yang kamu dengar, Lukas bilang perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada. Makanya saudara kalau dengar firman, jangan cuma, oh kan saya udah tahu itu Pastor Rudi udah khotbah itu. Saya udah tahu, saudara firman itu bukan seperti itu saudara. Mungkin sepertinya kelihatannya berulang-ulang, tapi waktu engkau dengar pada saat itu, engkau dapatkan pewahyuan, engkau menerima, engkau mengerti. Itu ada kuasa yang dahsyat yang bekerja dalam hidup saudara. Perhatikan ya, tadi di Markus bilang apa? Apa yang kau dengar? Itu bicara apa? Kontennya apa? Konten apa yang mesti kita dengar? Saudara tidak dengar tentang motivasi di gereja. Sekalipun ada motivasi waktu engkau dengar firman Tuhan. Apakah engkau dengar firman Kristus? Itu konten yang paling penting yang harus engkau dengar. Apa yang kau dengar? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bukan cuma apa yang kau dengar, tapi bagaimana engkau mendengarnya. Itu juga menentukan. Bagaimana engkau dengar firman Kristus, itu juga menentukan. Mungkin di gereja ini kita setiap minggu dengar firman Kristus. Kontennya sudah benar, tapi bagaimana engkau mendengar, itu juga menentukan. Amin saudara. Coba kita kembali ke Markus. Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan, maksudnya apa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur apa? Seberapa besar yang kau taruh, yang kau ukurkan waktu engkau dengar firman. Itu akan menentukan seberapa besar pula firman itu akan berkuasa dalam hidupmu. Seberapa besar pula firman itu akan berdampak dalam hidupmu. Makanya menurut saya, seberapa penting firman itu buat hidup saudara akan menentukan seberapa besar ukuran yang akan kau taruh untuk itu. Kalau engkau tahu itu sesuatu yang penting, engkau akan taruh prioritas yang penting. Sebenarnya hidup kita ini bicara tentang prioritas, betul tidak? Apa yang kau bilang itu penting, engkau akan bayar harga untuk bisa dapatkan itu. Apa yang kau bilang tidak penting, ya sudahlah. Kalau tidak bisa, ya sudahlah. Tidak usah dipaksakan. Makanya semuanya tergantung persepsi saudara. Seberapa pentingnya, itu akan menentukan respon saudara. Kalau engkau melihat firman itu sesuatu yang penting, itu adalah benih, itu adalah nafas Allah yang Tuhan kasih buat hidup saudara, akan menentukan seberapa besar yang akan kau alami dalam hidup. Kita ke Markus pasal 4, Yesus ngajar lagi. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Perhatikan ini, bagaimana terjadinya apa? Tidak diketahui orang itu. Jadi orang itu cuma nabur saja benih. Dia tidur, siang dia bangun, itu sudah bertumbuh.
Sama seperti saudara. Waktu engkau terima firman, itu benih. Firman itu benih, katakan benih. Dan waktu engkau terima itu saudara, mungkin tidak langsung instan hasilnya, ada yang langsung, ada yang tidak juga. Ada yang secara supernatural langsung kelihatan hasilnya. Tetapi ada yang benih itu ditaburkan, engkau tidak tahu. Engkau kan tidak tahu, coba gini, kalau seorang wanita mengandung, dia menerima benih dari laki-laki, betul? Kira-kira dia tahu, oh ini bayiku lagi ngapain, dia punya kaki sudah berapa, dia tahu bahwa benih itu sudah masuk dan dia tahu itu akan bertumbuh. Sama halnya dengan waktu engkau dengar firman. Firman itu seperti benih. Dan kalau engkau mengerti, engkau klik, mungkin engkau tidak langsung lihat hasilnya secara instan. Besok langsung kau lihat secara instan. Tapi percayalah, firman itu seperti benih yang dia akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup saudara. Waktunya kapan kita tidak tahu. Amin saudara. Ini yang membedakan Tuhan dengan manusia. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Dengan sendirinya apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kita tidak perlu pusing bagaimana caranya dia tumbuh. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Jadi gini saudara, bedanya Tuhan dan manusia itu gini saudara. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, dia tidak perlu ciptakan lagi. Sayur yang saudara makan kemarin atau tadi pagi, itu karena sudah diciptakan Tuhan di Taman Eden. Tuhan tidak perlu ciptakan lagi sayur. Bedanya dengan manusia apa? Manusia itu kalau ciptakan sesuatu, hari ini diciptakan teknologi, secanggih apapun. Pada waktunya teknologi itu akan expire, betul? Dia harus ciptakan sesuatu yang baru. Dia harus ciptakan sesuatu yang baru. Kalau Tuhan tidak saudara, karena apa? Tuhan menciptakan itu di dalamnya ada benih. Dan benih itu ada kehidupan. Dan kehidupan itu yang memproduksi kehidupan. Kehidupan itu yang memproduksi kehidupan. Di dalam benih itu ada kuasa reproduksi. Di dalam benih itu ada kuasa kebangkitan. Di dalam benih itu ada kuasa yang membangkitkan. Ada kuasa yang memulihkan. Jadi waktu engkau dengar firman Allah, itu ada benih, ada reproduksi hidup. Ada reproduksi kehidupan yang dihasilkan di dalam hidup saudara. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 13, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kata hari ketiga pertama kali muncul di sini. Saudara tahu hari ketiga bicara tentang apa? Kebangkitan. Yesus bangkit. Di hari ketiga ada kebangkitan. Waktu engkau dengar firman Allah, di dalam firman Allah itu ada benih yang membangkitkan, ada kehidupan. Setiap area dalam hidup saudara, di mana ada kematian, di mana ada kekurangan, waktu engkau dengar firman, itu membangkitkan, menghidupkan hidup saudara. Amin saudara. Kalau di dalam hidup saudara hari ini, engkau ada yang mati, mungkin engkau stres, engkau depresi, mungkin ada kekalahan demi kekalahan, berarti ada sesuatu yang mati nih dalam hidup saudara. Betul gak? Ada sesuatu yang mati nih. Nah bagaimana caranya? Engkau harus terima benih firman itu. Engkau harus punya hati yang benar untuk menerima dan mengerti. Waktu engkau menerima dan mengerti, benih itu akan menghasilkan kehidupan dan kehidupan akan mengalahkan kematian. Amin saudara. Kita akan tutup dengan kisah di dalam Markus pasal yang keempat. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Ini masih kisah yang sama saudara. Pagi harinya Yesus ngajar. Sore harinya waktu petang, setelah ngajar saudara, Yesus bilang apa? Pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke... Jadi Yesus berkata apa? Marilah kita bertolak ke... Yesus ajak mereka menyelam tidak? Tidak. Bertolak ke... Ini firman. Perkataan Yesus adalah firman. Jadi firmannya bilang apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan bawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang apa? Tidur di buritan sebuah. Kenapa Yesus bisa tidur? Karena Yesus capek. Ya Yesus capek karena tubuhnya sebagai manusia juga capek. Tapi kenapa Yesus tidur? Karena Yesus tahu. Dia sudah bilang, firman-Nya bilang, kita akan sampai ke seberang. Apapun yang terjadi, mau ombak kek, mau apa kek, mau badai kek, Yesus bilang kita akan bertolak ke seberang. Pasti ke seberang tidak? Pasti. Karena Yesus bilang inilah firman. Tapi murid-muridnya bilang apa, saudara? Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-muridnya ini udah stres nih. Mereka ini nelayan yang handal. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, pelajaran apa yang Yesus sedang ajarkan? Saudara perhatikan ya, mereka baru saja dengar perumpamaan. Perumpamaannya apa? Bilang apa? Waktu engkau dengar firman, engkau bukan cuma terima, tapi engkau harus mengerti. Apa firman-Nya berkata? Kita akan sampai ke seberang. Murid-murid yang dengar tidak? Yang Yesus katakan kita akan sampai ke, kan Yesus tidak bilang mari kita menyelam, tidak kan? Yesus bilang mari kita ke, kira-kira murid-murid menerima tidak firman itu? Menyimpan dalam hati tidak? Mengerti tidak? Mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Mereka mendengar, tapi oleh karena aniaya, keadaan menganiaya firman itu. Ombak ini bilang, ombak ini datang, badai datang. Mana mungkin kita sampai ke seberang? Mana mungkin kita sampai ke seberang? Kita tidak mungkin sampai ke seberang, kita tenggelam ini. Itu aniaya. Tapi firman tadi bilang apa? Ayo kita ke. Tapi ombak bilang apa? Badai bilang apa? Kita tenggelam, kita tenggelam. Aniaya datang oleh karena firman itu. Mereka akhirnya tidak percaya sama firman-Nya lagi. Harusnya kalau mereka sungguh-sungguh percaya, waktu badai itu datang, mereka lihat Yesus tidur, Kak Peter bilang apa? Ayo kita ikut tidur, betul? Kan Yesus sudah bilang kita sampai ke seberang. Kan Yesus sudah bilang kita sampai ke seberang. Sekalipun badai mau apa, kalau Yesus tidur, kita ikut tidur. Kalau Yesus bilang kita sampai ke seberang, kita pasti sampai ke seberang. Kalau Yesus berkata oleh bilur-bilurnya, setiap sakit penyakitmu disembuhkan. Engkau percaya? Kalau Yesus berkata, Tuhan sayang sama hidupmu. Dia mau keluargamu dipulihkan. Dia mau engkau diberkati. Engkau percaya? Datang aniaya, datang situasi, datang keadaan, datang ombak, datang badai. Membuat engkau takut. Yesus tidur. Tapi murid-muridnya mengambil satu langkah yang tepat. Mereka bangunkan Yesus juga. Yesus tidak dibangunkan oleh badai. Badai tidak pernah bisa bangunkan Yesus. Yang membangunkan Yesus teriakan orang-orang yang dicintainya. Mereka datang pada Yesus, mereka bangunkan Yesus. Tapi sebenarnya Yesus sedang ngajar. Dia langsung ngajar, dia langsung praktekkan itu. Dia lihat murid-muridnya nangkep tidak? Hari ini, engkau dengar firman, saya dengar firman. Bagaimana tanah hati kita? Apakah tanah hati kita itu seperti tanah di pinggir jalan? Atau tanah yang sedang ada batu-batu? Engkau terima dengan gembira, tapi begitu aniaya datang oleh karena firman itu, engkau menyerah. Atau samak duri. Karena ukuran yang kita ukurkan, itu akan menentukan seberapa besar yang akan kita terima. Ingat, benih firman itu bukan cuma benih biasa. Dia benih yang tidak fana dan tidak bisa rusak. Ciri khas dari benih itu adalah apa? Di dalamnya ada kehidupan. Dia akan mereproduksi kehidupan. Dia akan mereproduksi kebangkitan. Setiap area dalam hidup saudara yang sedang mati. Setiap area dalam hidup saudara yang sedang lemah. Yang sedang kekurangan. Waktu engkau terima benih itu. Di dalamnya ada kuasa kebangkitan. Ada kuasa reproduksi. Amin saudara.